Kalau kita jadikan ini seakan-akan ini Ramadan terakhir, banyak tetangga, kawan, sahabat kita lebih sehat dari kita, lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita. Kenapa mereka sudah mati meninggalkan kita? Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adinda itu kalau nikahnya baru sebulan, bangun 20 tahun terus sholat siap, tapi ketika disuruh membayar zakat, infak, sedekah, kumatlah penyakit aslinya. Kalau ada orang bisa berjalan di atas air, setan pun bisa melakukan itu. Kalau ada orang bisa terbang di atas awan, banyak yang bisa melakukan. Superman, Wonder Woman, Spiderman, Cicakman, Catwoman, semua bisa melakukan. Tapi ada satu yang tak bisa dilakukan manusia biasa, dia adalah istiqomah. Maka istiqomah di dalam Ramadan itu akan kita bawa keluar Ramadan, mewarnai 11 bulan di luar Ramadan: Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadikan ini Ramadan terakhir. Mudah-mudahan kalau kita jadikan ini seakan-akan ini Ramadan terakhir. Tahun depan kan masih ada Ramadan, Pak Ustadz. Ramadan tahun depan masih ada, tapi kau belum tentu ada. Rumah sakit makin tinggi, dokter makin banyak, penyakit makin merajalela, dan nyawa tak terselamatkan. Si anu tahun lalu Ramadan masih ada? Ada. Sekarang di mana? Jantung koroner, diabetes meletus, asam urat, asam lambung, asam pedas. Siapa yang bisa menyelamatkan? Banyak tetangga, kawan, sahabat kita lebih sehat dari kita, lebih muda dari kita, lebih ganteng dari kita. Kenapa mereka sudah mati meninggalkan kita? Kenapa masih hidup kita sampai malam ini? Mudah-mudahan hidup sampai Ramadan. Takut dong mati Ramadan. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang dilihat Allah adalah yang paling baik amalnya. Ramai kita di tanah lapang ini, apakah yang dilihat Allah yang paling tinggi jabatannya? Tidak, karena jabatan tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Apakah yang paling dilihat adalah yang paling banyak hartanya? Harta akan binasa, harta akan tinggal, akan dicari, ditangkap, masuk ke penjara, memalukan keluarga dan negara. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami di sini suami yang takut kepada istrinya. Oh tidak, takutnya kepada Allah. Istrinya kalau takut kepada Allah,
dia akan sayang kepada suami. Suami kalau takut kepada Allah, dia akan sayang kepada anak istrinya. Ustaz dari tadi cerita suami, cerita istri, tak dipedulikannya perasaan aku yang sudah menjomblo. Apa? Seminggu lagi puasa kau masih jomblo? Jadi yang membangunkan kau sahur nanti mercon. Betapa indahnya mereka yang menikah beberapa hari yang lalu. Nanti pas malam Ramadan dibangunkan, abang, so sweet, Masya Allah. Bang, kita terlambat sahur. Begitulah dia bangun di tengah malam untuk mengajak sholat tahajud. Adinda, itu kalau nikahnya baru sebulan. Bangun! 20 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Dibentangkannya lah sajadah. Apa nama sajadah? Sajadah cinta. So sweet. Usolli sunnatat tahajud rakaataini. Menjelang sahur kita tahajud dulu Adinda. Oke, my honey. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Apa nih bang? Ku tengok di TV tuh di Makkah tahajud tuh berbunyi. Kenapa bang tak berbunyi? Nasib kau lagi dapat laki imam silent. Ini Ramadan pertama, dia baru latihan. Bersyukurlah kepada Allah. Boleh jadi ada orang yang lakinya tak pernah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang mengadu. Ustaz Somad tolong doakan suami saya Pak Ustaz. Dulu kusangka kalau menikah sama dia akan bahagia. Kenapa kau mau nikah sama dia? Waktu dia datang ke rumah mobilnya besar, rupanya rental. Sekarang Pak Ustadz aku menderita. Bagaimana penderitaannya? Tidur sama laki tak sembayang nih Pak Ustadz, macam sekamar sama babi hutan. Janganlah bercakap begitu Pak Ustadz, sakit hatiku tersinggung. Mendengar ceramah Ustadz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang, meninggal. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Suara saya tadi nggak mau habis, tiba-tiba muncul lagi. Saya heran, apa yang membuat suara ini? Rupanya gonggong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa gonggong itu Pak Ustaz? Ini orang yang malam ini nonton streaming di luar Batam tak paham dia. Apa gonggong itu Pak Ustaz? Makanya datanglah kau ke Batam, baru kau tahu gonggong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, halal Pak Ustaz, halal lah.
Itu yang menggunggung bukan itu. Dia di laut. Nanti ku ceritakan gimana bentuknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di bulan Ramadan ditanamkan kita disiplin. Kalau ada orang mengatakan orang Indonesia itu tidak on time, orang Indonesia itu selalu terlambat, orang Indonesia itu tidak tepat waktu, kalian salah. Datang kalian ke Indonesia di bulan Ramadan, semua orang Indonesia on time saat buka puasa. Betul. Memang betul cakap Ustaz. Memang betul cakap Ustaz. Lakiku Pak Ustaz malah lebih tepat, datang cepat lebih dari waktunya Pak Ustaz. Tempat kami jam 6.30 buka puasa, dia jam 5 udah buka Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah azan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada lagi orang Islam yang mau makan? Ada perempuan haid? Mohon maaf. Ada perempuan yang mengandung? Ada perempuan yang sedang menyusukan anak? Ada orang yang musafir? Ada orang yang tua renta? Ceramahlah saya di salah satu kantor. Bapak ini kumisnya melintang, badannya tegap berotot, berbisik ke saya nggak puasa. Kenapa Bapak tak puasa, badan Bapak besar? Saya Pak Ustadz, buah pinggang saya sudah dicabut di Malaka 1. Kata dokter Bapak tak boleh puasa. Orang seperti ini maka dia tidak bisa puasa karena dia kena penyakit akut, mah akut, diabetes akut, semua yang akut-akut tidak bisa berpuasa, maka dia membayar fidyah. Berapa fidyahnya Pak Ustadz? Tanya ke kantor Kementerian Agama. Dulu 1 hari 50.000, berarti 1 bulan dia membayar 1,5 juta. Kamu gak bisa puasa? Gak bisa Pak Ustadz. Bayar 1,5 juta bagi pekerja miskin. Kalau gitu saya puasa jalan Pak Ustadz. Banyak orang ketika disuruh bangun malam tahajud, bangun, iktikaf, bangun, disuruh sholat, siap. Tapi ketika disuruh membayar zakat, infak, sedekah, kumatlah penyakit aslinya, pelit, bakhil, medit, kikir, kedekut, sempili. Maka Ramadan inilah yang menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit bakhil. Di siang Ramadan, tegak di atas jembatan Barelang jam 1 siang, rasanya semua air itu mau ditelan. Pergi jam 5 sore ke pasar buka puasa, semua dibeli, dari mulai semangka goreng sampai es bakar, semua dibeli untuk buka puasa. Tapi begitu didengar suara azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk seteguk 2 teguk air, masuk 2-3 butir kurma. Mana hawa nafsu siang tadi? Mana
Apa kata istrinya? Tengoklah abang ini lapar mata abang aja yang lapar. Perut abang udah tak muat lagi. Betul Adinda, betul. Jangan ulang lagi ya bang. Enggak, tobat abang, tobat. Besok jam 5. Abang mau kemana? Jangan kau tanya kemana aku pergi. Mau berkeliling lagi mencari makanan tadi. Memanglah manusia ini manusia. Diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Apa yang dia lakukan kemarin sore sudah lupa. Maka orang yang lupa itu diingatkan. Ingat mengingatkan, bahasa Arabnya tausiah. Inilah dia malam ini, wa tawasau bil haq wa tawasau bisabr. Apa yang Ustaz tengok ke sana? Gambar aku tuh. Orang yang dimuliakan Allah. Oh, itu yang Ustaz tengok dari tadi. Iyalah, situ aku juga ada situ. Ya, situ. Mana bisa aku tengok kalian gelap? Kadang kita tak tahu kalau kita tidak merasakannya. Cerita tak cukup. Bagaimana rasanya Pak Ustadz naik di atas pentas di tabligh akbar? Nanti selesai acara, naik dulu ke sini. Naik dulu sini, tengoklah. Habis itu ceritakan besok, foto gini ya, update. Begini rupanya rasanya. Lapar itu tidak bisa dideskripsikan. Lapar tidak bisa diceritakan. Carilah pakar lapar untuk menjelaskan. Profesor lapar menjelaskan tentang lapar menurut etimologi, lapar menurut terminologi. Lapar itu tidak bisa dibahasakan karena bahasa terlalu miskin untuk mewakili rasa. Maka rasa lapar hanya bisa dirasakan oleh orang yang lapar. Seminar internasional tentang lapar, panitianya kenyang, narasumbernya kenyang, pembawa acaranya kenyang, hanya melahirkan kata-kata yang dituliskan di atas rekomendasi seminar. Omong kosong, tak ada maknanya. Maka Islam tidak suka yang omong kosong. Bagaimana merasakan lapar? Maka langsung kau rasakan lapar. Gimana rasanya lapar? Melilit Pak Ustaz. Begulung rasanya usus tuh Pak Ustaz. Macam mana Ustaz dulu waktu kecil belajar pertama kali puasa? Pergi ke bawah tempat tidur, tempelkan ke semen, baru agak dingin dia terasa. Itu lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain anak, lain caranya. Kawan saya tanya tuh, kau macam mana? Aku ke bawah tempat tidur, rasanya letakkan semen agak tenang sedikit. Saya tanya kawan, kau mana? Aku pergi ke sungai gitu dia. Kau macam mana? Aku ke masjid. Kenapa ke masjid? Kumur-kumur 10, keluar 2. Itu anak-anak zaman kami dulu nakal-nakal. Anak zaman sekarang ini tak ada begitu. Kenapa? Dia tak puasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan anak kita semuanya anak-anak yang berpuasa. Kalau lapar menyentuh lambung, buka puasa nasi tinggi membumbung.
Tapi kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Itulah yang diinginkan dari puasa.